Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di channel saya Nahma22. Dalam video kali ini kita akan berbagi inspirasi terkait dengan kelanjutan video sebelumnya ya. Oke teman-teman, apakah sudah breakfast semua? How are you everybody? Are you okay? Ya, fine ya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di sini kita akan melanjutkan bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling yang memang bersifatnya individual ya. Di sini saya akan melanjutkan dari video-video sebelumnya, yaitu bagaimana teman-teman ketika menyikapi suatu teori pendekatan yang bersifatnya brief focus solution therapy. Kemudian teman-teman juga bisa mengimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Oke ya, langsung saja kita cermati bersama. Pada intinya suatu aspek permasalahan itu dimana ketika kita menyadari bahwa ini adalah unsur dari permasalahan. Fokus dari masalah itu terlintas di antara bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Ketika teman-teman sudah memahami arti definitif secara general ya, secara umum, maka teman-teman akan bisa memiliki suatu pandangan, persepsi bahwa kehidupan yang harus kita cermati bersama adalah how, bagaimana caranya, bukan fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Kebanyakan orang di luaran sana yang memang notabene itu pendidikan atau istilahnya belum memahami unsur dan aspek-aspek secara psikologi maupun secara educationnya, maka lebih fokus pada masalah yang terjadi. Apa yang mereka rasakan itu adalah beban. Yang terjadi dalam beban mental seorang individu dalam menghadapi masalah itu karena faktor dalam dirinya tidak ada kemauan untuk mau menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih strategis. Inilah yang membedakan bagaimana seorang yang terlatih profesional dengan yang sekiranya tidak memahami unsur-unsur dari permasalahan tersebut. Hal yang paling utama adalah ketika teman-teman dapat bertemu dengan salah satu seorang ahli, kemudian meminta tolong atas permasalahan tersebut. Maka tujuan dari konseling ini adalah proses helping, yaitu proses pemberian bantuan dari seorang klien kepada konselor. Di mana klien ini adalah seseorang individu yang punya masalah berat dan memang butuh masalahnya dari fokus dari konselor itu ya. Proud to be counselor, ini adalah slogan yang sering kita dengar. Bagaimana bangga menjadi seorang konselor? Karena seorang konselor itu adalah salah satu bagian di mana si klien itu sadar akan masalahnya. Dan si klien itu mau keluar dari masalah itu. Adanya suatu kesadaran dan mau untuk berubah. Ini akan menjadikan problem solving. Titik penyelesaian permasalahannya akan ketemu. Tetapi mayoritas dari klien atau individu yang memang terlalu nyaman dengan permasalahannya sehingga dia tidak menyadari hal itu ternyata jenis dari permasalahan yang berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan. Maka teman-teman yang ada di video kali ini kita akan belajar introspeksi diri, apakah masalah yang kita hadapi itu bersifatnya sedang, ringan, atau berat, atau bahkan kita tidak pernah berpikir tentang hal itu bermasalah sehingga kita tidak mau menyelesaikan masalah. Maka dari pendekatan teori brief focus solution therapy, ini adalah salah satu kunci di mana teman-teman sadar akan masalahnya, kemudian teman-teman mencari solusi bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini. Carilah seorang expert yang kita percaya ya, seorang ahli. Kemudian kita temukan indikator dari masalah ini apa. Setelah kita melakukan sesi konseling beberapa tahap atau fase, maka kita akan menemukan apa yang akan dipilih dan apa yang akan dilakukan. Take your action, ambil suatu tindakan. If you can don't take
that a problem you cannot for your life in so you happy forever. So if you can doing as you must be choice for your life. The life is stranger. The life is choice. The life is something else. But also if you don't care for your life, you don't can be successful for your health mental. In here we will be nature for your some else, and then you can choice for you can doing as to me, or you can how I for I what I am doing, I don't know what in my life. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Sehingga ketidaktahuan ini teman terjebak dengan suatu keadaan, suatu kondisi. Solution brief fokus terapi menjadikan bahan utama bagi teman-teman yang memang sedang kebingungan dalam mengatasi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dan hal ini bisa menjadikan rujukan baru ketika teman-teman mau untuk berpindah situasi dan kondisi. Apakah teman-teman berada pada kondisi itu ada kemajuan, atau teman-teman terjebak dengan suatu keadaan yang tidak memberikan kesadaran? Seorang individu, klien yang mampu untuk mendiagnosa permasalahan dalam dirinya melalui adanya suatu action, tindakan, kemudian ada proses, dan pada hasilnya akan dilakukan suatu evaluatingnya. Evaluating ini menjadikan salah satu perubahan dampak yang signifikan ketika teman-teman mampu untuk merealisasikan apa yang telah direncanakan. Dalam konsep organizingnya terdiri dari 3 sudut bagian. Yang pertama ada planning, kemudian kedua ada proses ya, action. Yang ketiga ada evaluating, yaitu proses dari keseluruhan menjadikan suatu perbaikan di kegiatan yang berikutnya. Maka kesimpulannya, pada jenis layanan bimbingan konseling yang memang tujuan utamanya adalah memberikan suatu kuratif ya, mengentas permasalahan yang dihadapi oleh klien, membantu permasalahan, dan di sini berperannya sebagai seorang fasilitator sehingga si klien yang akan memutuskan, yang akan berpikir, yang akan memandirikan. Tujuannya supaya klien tidak bergantung pada konselor. Ketika konselor hanya memberikan suatu harapan dan ketergantungan pada klien, maka jenis masalah yang akan dihadapi di kemudian hari akan datang dengan tidak percaya diri atau bingung dengan apa yang dia putuskan. Maka di sini tugas seorang konselor yang pertama adalah meyakini bahwa permasalahan yang dia hadapi adalah titik dari pendewasaan, titik dari kesadaran awal untuk membangun kehidupan yang lebih dewasa dan lebih sadar. Kemudian yang kedua, tujuan dari konseling tidak lain diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas diri dari individu yang bermasalah. Dan yang ketiga, kita akan melibatkan konteks kehadiran Tuhan dalam setiap permasalahan, karena Tuhan tidak akan memberikan permasalahan di luar dari kemampuannya ya. Cobaan itu tidak lebih dari yang sesuai dengan kapasitas si hambanya atau individunya. Ketika teman-teman menyadari bahwa hal ini, masalah ini datang dari Tuhan, maka kita harus campur tangankan apa solusi yang terbaik. Perspektif dari pandangan konseling agama akan memberikan suatu gambaran ya secara umum bahwa ketika teman-teman merasakan kecemasan yang tinggi, maka hadirkan Tuhan dalam hatimu. Ketika teman-teman tidak tahu dari mana saya harus berjalan dan saya harus melangkah, maka silakan teman-teman membaca sholawat Nabi sebanyak mungkin dalam hitungan hari, entah ratusan, ribuan, satuan, atau puluhan, sesuai dengan kapasitas kemampuan dan keyakinan kita masing-masing. Ketika teman-teman tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan dan bertindak seperti apa,
karena terlalu hampa, maka silakan membuka ayat suci Al-Quran dan memperbaiki sholatnya. Dan ini menjadikan salah satu kekuatan bagi teman-teman yang beragama muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan pendekatan religiusitas. Karena dari hal itulah teman-teman akan menemukan titik terangnya. Konselor di sini sekali lagi sebagai seorang fasilitator, bukan sebagai pusat dari penyelesaian masalah. Karena yang berhak dan yang bisa mampu menyelesaikan masalah adalah diri pribadi sendiri, kemudian ada peran dan kekuatan dari Tuhan semesta. Semoga teman-teman semuanya bisa meningkatkan perbaikan dari evaluasi yang sedang atau yang telah berlangsung maupun yang prosesnya sedang berlangsung untuk memperbaiki kehidupan di kehidupan yang lebih sukses lagi. Okay? Thank you for your attention. I hope enough ya. Be successful. Thank you for all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.